Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Orientasi pemuridan dasar kekristenan akan diadakan pada hari ini setelah ibadah kedua selesai. Doa puasa diadakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa persembahan benih terbaik. Oleh karenanya, amplop persembahan benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa serentak pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 di kotak persembahan yang telah disediakan. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa puasa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, digabungkan di dalam acara Natal Oikumene, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gor Sahabudin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, memuji Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah pemelihara hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya.
Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dan ini ucapan syukur kami kepada-Mu ya Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyatakan syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi katakan, oh kami bersyukur, haleluya Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan selamanya. Selamanya. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan bagi kami. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik. Amin. Dia sungguh baik, Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya. Haleluya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih lagi katakan sebab Dia baik. Amin. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya, kasih setianya. Selagi katakan kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, di Allah kita yang sanggup. Amin. Sama-sama katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dengan iman serukan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Dengan iman katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini adalah bukti pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari sama-sama nyatakan, ya Yesus. Di dalam hidupku rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bersyukur Bapa, bersyukur Ya Tuhan. Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada lembah kekelaman yang kami lewati sendirian Tuhan. Sebab ada Engkau Allah yang memegang tangan kami. Kami tidak perlu takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Ya Yesus. Oh, mari dengan iman. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin Tuhan. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Ini pengakuan iman kami ya Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ini syukur kami ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. kasih setia-Mu Di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur.
Yesus. Engkau baik Tuhan. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian kami, bagimu pengagungan, sebab tiada Allah yang sepertimu, tiada Tuhan sepertimu. Engkau setia Tuhan, pemeliharaanmu sempurna. Kami naikkan syukur kami bagimu ya Yesus. Terima kasih Allahku ya Yesus. Dan setiap pujian dari hati kami persembahkan hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian pengagungan kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Biar Engkau berkenan akan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Dan ini nyanyian kami hanya bagimu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ini pujian kami, nyanyi pujian bagimu ya Yesus. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu yang terbesar, namamu besar dan layak dipuji. Ya Yesus, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Waktu terus berjalan dan tak terasa
pelan tapi pasti. 15 hari kita telah melewati tahun 2023. Dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan telah kita nikmati. Tarikan nafas dengan menghirup udara tanpa bayar. Buang nafas tanpa izin. Menikmati makan, minum dan segala yang ada. Ini adalah salah satu bentuk kesetiaan Tuhan untuk memelihara hidup kita. Dan Allah tidak pernah mengurangi pemeliharaan dan kebaikannya atas hidup kita. Dia adalah pribadi yang setia kepada firman dan janji-janjinya. Allah tidak pernah tinggal diam untuk menyediakan apapun yang kita butuhkan. Setiap waktu perhatiannya tertuju kepada kita setiap pribadi. Bahkan ia menyertai kita setiap waktu. Seperti firman-Nya yang dikatakan kepada Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebelum memulai perjalanan hidup, dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi Yosua sepeninggal Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ingatan Yosua di-refresh oleh Tuhan untuk mengingat bagaimana dalam perjalanan selama 40 tahun dari Mesir sampai mereka di padang gurun mendekati sungai Yordan. Di sana Tuhan menyertai, menuntun dan memelihara bangsa Israel tanpa kurang suatu apapun yang mereka butuhkan. Bahwasanya sejak dari Mesir, bangsa Israel keluar dengan tangan Tuhan memaksa Firaun yang mengeraskan hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan menjatuhkan 10 tulah agar Firaun melihat bahwa Tuhanlah yang bertindak untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan itu. Dengan seluruh anak sulung dari manusia sampai anak sulung binatang bangsa Mesir mati terbunuh oleh tulah itu sebagai tebusan yang harus dibayar oleh Firaun untuk melepaskan Israel dari perbudakan. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tuntunan Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api Tuhan menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ketika baru saja mereka dilepas dari Mesir, kemudian Firaun berubah pikiran mengejar bangsa Israel dengan membawa 600 kereta yang terpilih beserta rakyatnya dengan masing-masing lengkap dengan perwiranya. Bangsa Israel seperti terjebak dari kejaran Firaun di padang gurun karena tidak ada jalan keluar kecuali lewat Laut Teberau. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangan di atas Laut Teberau dan kemudian membelahnya. Lalu Laut Teberau menjadi terbelah dan bangsa Israel berjalan di tengah, di bagian yang kering, di bagian kiri kanan. Air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir dan segala kuda, kereta Firaun terus mengejar mereka. Tuhan memerintahkan Musa kembali untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan menjelang pagi, air itu berbalik ke tempatnya lalu menutupi seluruh kereta, kuda Firaun dan orang-orang Mesir. Demikian Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang-orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Selepas dari Teberau, tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Bangsa Israel bersungut-sungut karena pada waktu itu di Mesir mereka dapat makan daging dan roti sampai kenyang. Namun saat di padang gurun hal itu tidak mereka temukan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu.
Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Yang di kemudian hari mereka memberi namanya adalah mana. Kemudian mereka bersungut-sungut lagi kepada Musa. Karena mereka perlu air untuk diminum. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk berjalan di depan bangsa itu. Dan membawa beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Serta tongkat yang dipakainya untuk memukul sungai Nil. Tuhan berkata kepada Musa, aku akan berdiri di sana di depanmu. Di atas gunung batu Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu. Dan dari dalamnya akan keluar air. Lalu Musa memperbuatnya di depan mata tua-tua Israel. Allah terus menyertai, menuntun Musa dan bangsa Israel. Ketika datang bangsa Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim, Musa memerintahkan Yosua untuk melawan berperang bersama-sama dengan orang-orang yang dipilihnya. Sementara Musa berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya supaya tidak turun. Dan akhirnya Yosua mengalahkan bangsa Amalek. Dan banyak lagi perkara-perkara yang hebat yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel, di mana Yosua turut menyaksikan dan menikmatinya. Pengalaman dalam penyertaan, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan atas Musa dan bangsa Israel. Dari Mesir sampai perjalanan selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Dengan berbagai peristiwa yang sangat luar biasa. Dan mujizat yang Tuhan telah nyatakan, di mana Yosua turut merasakan, menyaksikan dan menjadi pelaku di dalamnya. Itulah yang diingatkan Tuhan kepada Yosua, agar ia tetap kuat dan teguh hati dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Sebagaimana yang dicatat tadi dalam Yosua 1 ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan menyegarkan ingatan Yosua akan peristiwa-peristiwa yang selama 40 tahun yang telah dilewati, di mana musuh besar mereka yang berkuasa dan memperbudak bangsa Israel selama 430 tahun, yaitu telah tertakluk di hadapan Musa dan bangsa Israel oleh tangan Tuhan. Musuh mereka tidak dapat bertahan lagi di hadapan mereka karena Allah yang menyertai dan terus menyertai, yang sekaligus menuntun, memelihara hidup mereka. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hal ini menunjukkan kesetiaan Tuhan dan menjamin akan pemeliharaannya yang sempurna atas Yosua dan bangsa Israel, umat kesayangan yang telah ditebus dengan anak sulung manusia, senantiasa dalam perhatiannya. Demikian juga hidup kita sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilihnya menjadi umat kepunyaan kesayangan yang telah ditebus dengan darah Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa perhatian Allah dalam hidup seseorang atau sekelompok orang yang telah dipanggil dan dipilihnya, olehnya tidak pernah lalai mata Tuhan dan tidak pernah terpejam sedetik pun melihat dan memandang kepada orang yang dikasihinya. Bahkan tangannya menggenggam erat untuk menuntun dan memimpin kepada jalan yang harus ditempuhnya, yang telah Allah rancangkan dan siapkan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, tahun 2023 ini banyak yang mengatakan bahwa tahun yang tidak mudah. Takutkah kita? Khawatirkah kita? Cemaskah kita? Gelisahkah kita? Tentu hal itu bisa terjadi dalam diri kita bila melihat pada kekuatan dan kemampuan kita.
Dan hal ini semestinya menyadari kita bahwa kita sangat-sangat terbatas. Iya, memang kita terbatas. Dan karena keterbatasan kita itulah selayaknya, semestinya, seharusnya kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sekaligus mengingat akan pertolongan Tuhan di hidup kita di masa waktu yang telah kita lewati. Kita flashback kurang lebih 3 tahun ke belakang. Bahwasanya situasi saat begitu mencengkam oleh karena pandemi COVID-19. Ekonomi, hubungan sosial, kesehatan dan lain sebagainya bisa dibilang rontok. Satu dengan yang lain saling jaga jarak. Kalau bisa tidak usah ketemu. Orang yang berduka sedikit, orang yang hadir. Bahkan hampir-hampir tidak ada yang mau datang. Takut dikunjungi dan mengunjungi. Takut kumpul ramai-ramai. Kalau ada yang batuk sedikit saja sudah curiga. Diajak makan pun ditolak. Tiap kali ketemu bisa-bisa tidak saling mengenal karena semua pakai masker. Keadaannya begitu mencekam. Kalau sudah kita melewati itu, semuanya itu karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya yang sempurna atas hidup kita. Sehingga kalau ada tantangan yang tidak mudah ada di depan, kita akan tetap kuat dan teguh. Saudara-saudari, itu sebabnya ketika banyak pergumulan dan persoalan, ada tantangan yang tidak mudah di depan kita. Hal yang pertama ada di dalam diri kita. Ingat akan pemeliharaan Tuhan di masa lalu. Setiap kesulitan yang telah kita lewati menjadi rekomendasi kekuatan dan peneguhan bagi kita. Bahwa bila ada kesulitan yang sedang dan akan kita hadapi saat ini, kita mampu menghadapi dan melewatinya dengan penuh kemenangan. Bila senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Seperti Yosua disertai oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan akan menyertai kita. Dan tidak sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kita. Paulus berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu yang dituliskan oleh Paulus dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6. Yang kedua, melangkah dengan tuntunan Tuhan dan firman-Nya. Dunia ini penuh dengan rekayasa. Dan seringkali dunia dalam berita dapat menyesatkan. Karena ada banyak berita setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Tercampur aduk dan terus didaur ulang. Dan diberitakan sehingga itu dapat dianggap suatu kebenaran. Kalau itu sudah dianggap suatu kebenaran, maka tersesatlah orang yang mempercayainya. Sehingga bila bertindak menurut dunia dalam berita, dapat mencelakakan hidupnya. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Tuntunan Tuhan dengan firman-Nya adalah kebenaran sejati. Menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah pedang roh yang menghancurkan siasat dan kuasa iblis. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan ketenangan dan ketentraman hidup sampai selama-lamanya. Bagian yang ketiga. Percaya dengan segenap hati. Dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala yang kita butuhkan. Dan memenuhi segala yang kita perlukan. Itulah yang dituliskan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 19. Kesetiaan Tuhan untuk memelihara umatnya. Tidak sesat tetapi selama-lamanya. Dengan kata lain, kesetiaan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi apapun. Dalam segala waktu dan keadaan. Ia adalah hadir dan menyertai, menuntun, menyediakan segala yang kita butuhkan. Dan segala apapun yang kita perlukan. Bila hidup kita mencari Tuhan dan hanya percaya kepadanya. Serta tidak bersandar kepada pengertian kita. Maka kita tidak akan hidup dalam kekurangan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Mazmur 34 ayat 10 dikatakan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun apa yang baik. Lebih jauh Paulus berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malahan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jaminan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita adalah firman Tuhan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk menolong, menghibur, memimpin kita kepada seluruh kebenarannya, agar kita dapat hidup dalam rancangan indahnya atas hidup kita setiap pribadi. Allah ingin kita menikmati segala kebaikan yang tidak pernah berkurang dan terus dilimpahkannya. Allah ingin kita hidup di dalam pemeliharaannya yang sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Allah ingin kita hidup dalam kebahagiaan, sukacita abadi, hidup damai sejahtera dan tentram. Pemeliharaan Tuhan, selama kita respon kepada Tuhan dan mendengarkan serta taat kepada firman-Nya, maka kita akan mengalami pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam segala keadaan. Di dalam situasi yang sulit, dalam masa paceklik dan masa wabah penyakit, di masa resesi atau krisis ekonomi, kita akan tetap damai. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena Allah memelihara kita dengan setia, dan Dia memberikan kita damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Filipi 4 ayat 7 dikatakan oleh Paulus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Percaya dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri akan teruji ketika di masa sulit seperti krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keamanan, dan lain sebagainya. Justru kalau di dalam krisis itu kita bisa memberikan apa yang ada pada kita, kita mempersembahkannya kepada Tuhan dalam pelayanannya. Ini bukanlah hal yang mudah. Namun bila kita menyadari bahwa hidup kita bukan karena persediaan yang kita punya dan keadaan atau situasi, tetapi semata-mata oleh pemeliharaan Tuhan, maka apapun yang terjadi, ketaatan kepada firman Tuhan menjadi keutamaan bagi kita untuk melakukannya lebih dari segalanya, termasuk membawa dari apa yang ada pada kita kepada Tuhan sekalipun di masa sulit. Pemeliharaan Tuhan atas orang yang mengutamakan Tuhan tidak hanya sebatas dalam penyediaan atas segala kebutuhan jasmani, jiwa, dan roh, tetapi juga atas segala sesuatu apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Bila kita menghormati, mengandalkan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, dengan mendengarkan, memperhatikan, dan mentaati firman-Nya dengan segenap hati, maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Bahwa apapun keadaan yang terjadi, situasi apapun yang sedang kami alami, hal-hal apapun, sesulit apapun tantangan yang ada di depan kami, pemeliharaan-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau memenuhi segala yang kami perlukan. Satu hal yang kami minta kepada Tuhan di pagi hari ini Tuhan, berikan kami sikap hati yang senantiasa mengingat akan pertolongan-Mu di masa-masa lalu ya Tuhan. Dalam masa-masa sulit yang kami hadapi, tangan Tuhan selalu terulur bagi kami untuk memegang kami dan menuntun kami, menyertai kami. Dan Engkau memberikan pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kami, sehingga kami bisa melewati itu semua. Dan kami bisa tiba hari ini sebagaimana kami ada. Itu semata-mata adalah pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah juga kami memohon kepadamu agar senantiasa hidup kami hanya kepada firman-Mu saja ya Tuhan. Mata hati kami tertuju kepada Engkau, mengandalkan Engkau ya Tuhan, tidak kepada pengertian kami sendiri. Tuhan tolong kami.
Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami setiap saat. Sehingga kami dapat melihat hari yang ada di depan kami. Hari-hari yang kami akan lalui ya Tuhan. Dengan segala keadaannya, kami tetap mengalami damai sejahtera-Mu. Kami tetap bersuka cita. Kami tetap tentram. Kami tetap tenang. Karena Allah selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu ini, menuliskannya di dalam hati kami, dan menaruh itu di akal budi kami, sehingga setiap saat itu menjadi terang bagi jalan kami, dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nyanyi pujian bagi-Mu ya Yesus, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, amin. Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati, pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab nama-Mu yang terbesar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ya Yesus, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya engkau mengarahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan terus engkau memandang kepada Dia. Engkau adalah harta kesayangannya. Ia memeliharamu, Ia menjaga dan melindungi. Dia tidak pernah mengurangi kebaikannya bagimu. Ia terus mencurahkannya dan melimpahkannya atasmu. Arahkan hidupmu kepada Dia dan angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang menyertai engkau, memimpin engkau, menuntun engkau dengan Roh Kudus. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan dan percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.